Salam Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati kita, saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Bapa, mari urapi setiap kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk beribadah, memuji, dan membesarkan nama-Mu. Kami siap Tuhan bersorak-sorai, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan bertepuk tangan untuk Engkau sebagai Raja di atas segala Raja. Bapak Ibu sekalian yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama berkata, Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menciptakan segalanya. Haleluya. Kita semangat ya. Kita bersuka cita. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi sembah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi
Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami akan mengangkat hati kami Tuhan memandang kekudusan-Mu untuk menaikkan syukur dan penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak disembah. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau disukakan
atas segala pujian kami ini. Tuhan yang bertahta dan Tuhan yang hadir dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, biar firman-Mu Tuhan boleh menuntun kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kami. Untuk kami boleh semakin berubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat baik-baik saja dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul 3 bersaudara. Dalam Alkitab ini ada 3 kakak beradik yang Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa. Mereka adalah Miriam, Harun, dan Musa. Sebelumnya kita bahas dulu siapa itu Miriam. Miriam ini diyakini adalah kakak perempuan Musa yang mengamat-amati bayi Musa waktu dia dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya. Dan Miriam ini juga lah yang memberanikan diri untuk bicara kepada putri Firaun dan menawarkan inang penyusu bagi Musa yang diangkat oleh putri Firaun itu. Ini tercatat dalam Keluaran 2 ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Dan setelah Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, nama Miriam disebut dalam Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Jadi Miriam merupakan kakak dari Musa, saudara perempuan Harun. Dan dia juga seorang wanita yang dihormati di antara bangsa Israel, seorang nabiah dan pelopor penari wanita yang menari-nari untuk Tuhan. Itulah sebabnya di gereja kita sekarang ada penari-penari tamborin, itu dipelopori oleh Miriam. Lalu kita lihat Harun. Siapa itu Harun? Harun adalah kakak Musa yang pandai bicara. Dia ditunjuk Tuhan untuk mendampingi Musa sebagai juru bicara. Karena Musa pada awalnya menolak waktu dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa tidak berani untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Dan Musa enggan untuk menghadap Firaun seorang diri. Dalam Keluaran 4 ayat 14a dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Dan dalam Keluaran 4 ayat 30, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Jadi ini ibarat pesan berantai. Tuhan bicara kepada Musa, Musa menyampaikannya kepada Harun, dan baru Harun menyampaikannya kepada seluruh bangsa. Sekarang kita lihat siapa Musa. Kita tahu bagaimana Musa waktu bayi diambil oleh putri Firaun, dan setelah dewasa dia pergi meninggalkan Mesir dan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa itu dari tanah Mesir. Tuhan menunjuk Musa sebagai pemimpin, tercatat dalam Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sekalipun Musa bukan seorang yang pandai bicara, namun Tuhan tetap memilih Musa menjadi seorang pemimpin. Dan seiring perjalanan waktu, mereka memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Terjadilah gesekan di antara 3 bersaudara ini. Gesekan ini begitu hebat sampai perikop dalam Alkitab memberi judul pemberontakan Miriam dan Harun. Kita baca dalam Bilangan 12 ayat 1-10.
Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bapak Ibu, ada dua pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hati yang tercemar. Semua peristiwa ini berawal ketika Musa mengambil seorang perempuan Kush menjadi istrinya. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Musa mengambil perempuan ini setelah Zipora istrinya itu meninggal. Tapi ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa Zipora lah justru perempuan Kush ini. Tapi semua itu tidak ada bukti yang otentik. Alkitab hanya mencatat bahwa Musa mengambil seorang perempuan Kush menjadi istrinya. Dan ia mengawini seorang perempuan asing yang bukan dari bangsanya sendiri. Namun Alkitab tidak mencatat mengapa Musa melakukan hal itu. Dan inilah yang dipermasalahkan oleh Miriam dan Harun. Dalam Bilangan 12 ayat pertama tadi dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kalau dalam King James Version itu dikatakan, and Miriam and Aaron spake against Moses. Spake against Moses itu berarti mereka melawan, mereka menentang, menyerang Musa dengan keras. Dan bukan kebetulan kalau nama Miriam ditulis terlebih dahulu daripada nama Harun. Menurut rabi para orang Yahudi, ini menunjukkan bahwa Miriamlah yang memulai mengata-ngatai Musa. Dan dialah yang menebar benih pemberontakan itu. Harun termakan oleh omongan, provokasi, hasutan dari Miriam sehingga dia menjadi kamir dan ikut-ikutan melawan Musa. Mereka berontak terhadap kepemimpinan Musa yang mereka anggap cacat, tidak kompeten sebagai seorang pemimpin. Mereka menentang pernikahan campur ini karena dinilai akan membawa dampak yang negatif bagi seluruh bangsa, menjadi contoh yang tidak baik. Alasan ini memang masuk akal dan benar. Namun cara mereka yang tidak benar. Seharusnya mereka bisa berbicara, menegur Musa 4 mata. Seperti yang di Matius 18 ayat 15 katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tapi apa yang Miriam dan Harun lakukan adalah sangat berbeda. Mereka menyerang Musa, mereka mendiskredit Musa, mereka mencelanya dan menghakiminya. Padahal dalam Alkitab tidak tertulis Tuhan mengatakan apa-apa soal ini. Saya percaya Musa
sudah menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan secara pribadi, sehingga Tuhan sudah menganggap itu selesai. Tapi tidak demikian dengan Miriam dan Harun. Mereka mengungkit masalah ini dan mereka membesar-besarkan permasalahan ini. Mereka tidak puas. Mereka menghakimi dan tidak respect terhadap otoritas Musa. Namun sebenarnya ada apa ya di balik pemberontakan itu? Ternyata diam-diam Miriam menyimpan iri hati terhadap Musa. Dia mengingini posisinya Musa, posisi yang lebih tinggi menurut Miriam. Dan dia mulai menularkan bara api rasa irinya itu kepada Harun. Semakin dikipas, semakin besar apinya. Harun akhirnya menjadi bersekongkol dengan Miriam untuk menyerang Musa, memberontak terhadap Musa, dan kalau mungkin ya bisa digulingkan gitu ya. Dalam Bilangan 12 ayat 2 kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Musa." Tuhan memang tidak cuma bicara dengan Musa. Tuhan juga bicara dengan Miriam dan Harun karena mereka adalah nabi-nabinya Tuhan. Itu betul. Dan di balik ucapan yang mereka katakan itu sebenarnya terdapat motivasi yang tersembunyi. Ada perasaan iri, ada perasaan jealous. Mereka ingin menggeser Musa yang dianggap tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Namun hal ini Tuhan pandang sebagai sesuatu yang salah dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Bapak Ibu, iri hati, jealous itu seperti kanker yang menggerogoti kita dari dalam. Tanpa kita sadari, kita semakin lama menjadi semakin busuk. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Hati Miriam telah tercemar dengan perasaan irinya, dengan perasaan jealousnya ini. Dan dia menularkannya itu kepada Harun. Sehingga Tuhan marah kepada mereka. Dan Miriam yang sebagai provokator dianggap bertanggung jawab oleh Tuhan atas kejadian ini. Sehingga Tuhan menghukum Miriam dengan memberinya penyakit kusta. Selama 7 hari dia terkena kusta. Dan dia harus keluar dari perkemahan untuk mengasingkan diri. Bilangan 12 ayat 15 dikatakan, "Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali." Akhirnya seluruh bangsa menjadi tahu bahwa Miriam kena kusta. Mereka tidak akan bisa melupakan bagaimana hal itu terjadi. Miriam harus menanggung malu dan perjalanan mereka terhenti sampai Miriam Tuhan sembuhkan. Dan Harun luput dari penghukuman Tuhan karena Tuhan tahu hati Harun yang sebenarnya dan Tuhan mengampuni kebodohannya. Dia hanya ikut-ikutan dan termakan oleh provokasinya Miriam. Dan begitu Harun melihat bagaimana Miriam kena kusta, Harun ketakutan dan dia memohon kepada Musa. Bilangan 12 ayat 11. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Iri hati bisa membuat kita bertindak dengan bodoh, dengan ceroboh. Sebagai contoh, hari-hari belakangan ini mungkin Bapak Ibu banyak menerima dalam medsos itu bagaimana pendeta-pendeta dibanding-bandingkan dan dibicarakan dengan begitu ramainya bagaimana outfit mereka yang begitu mahal-mahal, yang mulai dari jam tangan puluhan juta, ratusan juta, belum bajunya, sepatunya, mobilnya. Semua orang banyak ikut komentar
ada yang menilai begini begitu, ada yang mulai menghakimi. Sebenarnya kalau kita pikirkan baik-baik, kalau kita ikut komentar seperti itu, apakah itu menunjukkan kita lebih baik, lebih saleh, lebih benar di mata Tuhan karena tidak pakai barang-barang itu? Apakah dengan hamba-hamba Tuhan memakai barang itu membuat mereka jadi tidak layak menjadi seorang hamba Tuhan? Tidak dikenan oleh Tuhan? Sebenarnya tidak ada gunanya ya kita meributkan hal-hal seperti itu. Jangan-jangan justru komentar-komentar seperti itu barangkali mereka menyimpan iri hati karena mereka nggak punya. Mereka cuma bisa dengan sombongnya mengatakan aku lebih baik, kamu tidak baik. Waduh, rasanya kita harus hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita terprovokasi dengan konten-konten seperti ini yang hanya menimbulkan perpecahan satu sama lain, yang akhirnya saling menjelek-jelekan, yang akhirnya membuat tubuh Kristus terpecah, saling menjatuhkan. Lebih baik kita menahan diri, tidak usah ikut-ikutan menilai. Kita jaga hati kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur, kita pakai untuk menghakimi, itu juga yang akan diukur kepada kita, bukan? Tentunya kita tidak mau Tuhan memandang kita bersalah dengan komentar-komentar kita yang menghakimi dan merendahkan orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita tidak mau kita bersalah. Oleh sebab itu lebih baik kita tidak berkomentar. Jangan sampai kita menjadi seperti Miriam, justru menjadi menebar benih pemberontakan, benih iri hati, benih penghakiman. Atau seperti Harun yang terprovokasi justru ikut-ikutan menghakimi. Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita tercemar dengan hal-hal seperti ini. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan iri dengan apa yang orang punya. Kita tidak iri sekalipun kita tidak memilikinya. Namun bisa bersyukur justru dengan apa yang ada pada kita. Tapi kalau hati kita tercemar, kita akan selalu tidak puas dengan apa yang kita punya. Kita iri dengan apa yang menjadi milik orang lain. Miliki hati yang bersih Bapak Ibu. Itu jauh lebih berharga di mata Tuhan ketimbang semua penampilan yang mungkin kelihatannya saleh atau penampilan yang mewah kah, pembawaan yang luar biasa, karisma yang hebat. Tuhan tidak terpukau dengan semua itu. Tuhan justru melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Orang cuma melihat apa yang di luar. Yang di luar hebat, belum tentu di dalamnya juga hebat. Tuhan menyelidiki hati kita. Hal yang kedua adalah hati yang lembut. Tuhan punya alasan kenapa memilih Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak pilih Harun yang adalah imam besar, seorang nabi yang hebat, seorang yang pandai bicara, mungkin dia juga supel begitu dengan orang-orang. Tapi justru Tuhan memilih Musa yang tidak pandai bicara. Kenapa bukan Miriam yang mungkin lebih pengalaman sebagai kakaknya, sebagai orang yang berjasa, seorang yang diurapi Tuhan juga pastinya? Tidak. Tuhan tidak terpikat dengan kecakapan seseorang memimpin atau pengetahuannya yang luar biasa, ataukah seorang yang pintar strategi atau punya karisma atau follower yang banyak. Tuhan tidak terpukau dengan semua itu, tapi Tuhan terpikat dengan hati yang lemah lembut. Ini jarang ada dan tidak dimiliki oleh semua orang. Itulah sebabnya Tuhan memilih Musa di antara ketiga bersaudara itu. Dan bukan cuma itu, Tuhan memilih Musa di antara semua manusia yang ada saat itu. Bilangan 12 ayat 3 mengatakan,
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Bilangan 12 ayat 7-8, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tidak ada manusia yang bisa sedekat itu dengan Tuhan. Bisa bicara muka dengan Tuhan. Tuhan memilih Musa karena kelembutan hatinya. Tuhan yang memberi otoritas. Tuhan yang memberi Musa kemampuan. Dan Tuhan menyertainya dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan ketika Miriam serta Harun menyerang, melawan Musa, tentunya saya percaya Musa sedih diperlakukan seperti itu. Ibaratnya seperti ditusuk, ditikam dari belakang oleh orang-orang yang dia kasihi, oleh kakak-kakaknya sendiri, orang-orang yang terdekat, yang senantiasa bersama-sama dengan Musa, orang-orang kepercayaan yang menjadi support utamanya. Kalau Bapak Ibu diperlakukan seperti itu, sedih enggak? Pasti sedih ya. Tapi Musa bisa menguasai diri dengan baik. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak balas membantah. Dia tidak balas menyerang. Dan dia tidak menjadi pahit hati dengan perlakuan seperti itu. Ini karena Musa memiliki hati yang begitu lemah lembut. Sebab orang yang lemah lembut itu bukan orang yang kalah, bukan orang yang lemah. Orang yang lembut adalah orang yang mampu menyerahkan seluruh hak dan pengharapannya itu kepada Tuhan. Musa tidak menuntut haknya untuk dihormati. Musa tidak menuntut haknya untuk membalas dendam. Tidak menuntut haknya untuk dihormati. Tidak menuntut haknya untuk mengusir kakak-kakaknya. Tidak. Musa menyerahkan semua hak dan pengharapannya kepada Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebab menyerahkan hak dan pengharapan kepada Tuhan itu butuh penyerahan yang total. Butuh penundukan diri yang penuh kepada Tuhan. Dan taat sepenuhnya kepada kendali Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke kanan ya ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri ya ke kiri. Kalau Tuhan suruh diam, suruh berhenti, ya berhenti, diam. Kalau Tuhan bilang ampuni, kita ampuni. Musa begitu lembut hatinya dan dia mengampuni mereka. Dia malah mendoakan. Seperti dalam Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Musa tidak menyimpannya itu sebagai suatu kepahitan. Dia mengampuni kedua kakaknya. Dan setelah kejadian ini selesai, mereka kembali berjalan bersama. Harun tetap kembali mendampingi Musa. Dan hubungan mereka Tuhan pulihkan. Dari kehidupan tiga bersaudara ini Bapak Ibu, dua pelajaran tadi harus kita cermati. Bahwa jangan sampai kita memiliki hati yang tercemar. Menyimpan entah itu iri hati, entah itu kesombongan, entah itu pemberontakan, penghakiman. Kita jaga hati kita untuk senantiasa tulus, bersih di hadapan Tuhan. Miliki hati yang lemah lembut, yang mau menyerahkan sepenuhnya hak dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita juga belajar bersyukur untuk apa yang ada pada kita tanpa menjadi iri dengan apa yang orang miliki. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan berbicara lebih dalam lagi supaya kami boleh semakin memahaminya. Betapa pentingnya Tuhan di mata-Mu untuk kami memiliki hati yang bersih, hati yang lembut. Jangan sampai ada sesuatu yang mencemari hati kami ya Tuhan. Sekiranya ada, Tuhan ampuni kami. Sucikan kami kembali ya Bapa, supaya kami dijauhkan dari segala kesombongan, iri hati, pemberontakan, penghakiman. Biarlah semuanya itu kami tolak di dalam nama Yesus.
Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami boleh memiliki hati yang lembut, taat sepenuhnya kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan mau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan yang umat-Mu hadapi. Beri kekuatan, beri kemenangan Tuhan. Sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan mau berkati juga seluruh bangsa kami Indonesia, biar pemerintah pusat hingga ke daerah Tuhan berkati. Tuhan adakan pemulihan bagi negeri ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati Gereja Betel Indonesia, pemimpin kami Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan pakai untuk memimpin seluruh GBI yang ada menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Saatnya kami berpisah dan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah, anugerah kasih karunia yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, kuasa dari Roh Kudus, memenuhi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.